Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Bayu dari S1 Sistem Informasi Universitas Dinamika dengan NIM 204101052 dan pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai 10 teknologi informasi yang dapat mengurangi kontak fisik. Di era-era pandemi seperti ini, semuanya dan kebanyakan orang dari berbagai profesi, kebanyakan sekarang sudah mulai beralih pada teknologi dan mulai memanfaatkan uh, fungsi dari teknologi yang telah diciptakan oleh banyak orang di bidang teknologi, sehingga pada era pandemi ini teknologi sangat menunjang kehidupan semua orang. Contoh yang bisa diambil misalnya pada belanja online, pesan antar makanan dan kebutuhan pokok pada era pandemi saat ini, bisa saja untuk marketplace, ada Tokopedia yang mampu untuk membeli barang tanpa harus menuju ke toko tersebut yang menjual, jadi bisa langsung membeli secara online. Kemudian ada juga untuk jasa seperti mengantar makanan dan juga memesan makanan, misalnya saja seperti Gojek, yang biasanya kita kalau ingin memesan makanan, kita tinggal memesannya dari aplikasi, tidak perlu harus datang menuju ke tempat restonya atau warung-warung yang menjual makanan. Selanjutnya ada sistem pembayaran digital, misalnya saja link aja, di mana kita saat ingin bertransaksi atau membayar sesuatu tidak perlu harus mengeluarkan uang, karena pada era pandemi seperti ini bisa saja virus tersebut menular pada uang yang kita beri. Jadi solusi ketika pandemi seperti ini, pembayaran digital misalnya saja seperti link aja ini bisa sangat membantu dengan hanya melalui sebuah aplikasi pada smartphone teman-teman ketika ingin melakukan pembayaran. Jadi bisa langsung melakukan pembayaran secara digital. Selanjutnya yang keempat ada untuk teknologi penunjang kerja remote, yang keempat ada Zoom. Misalnya saja pada Zoom ini ya semua orang bisa melakukan tatap muka namun secara online melalui sebuah aplikasi ataupun website misalnya seperti Google Meet. Dan di sini saya mencontohkan misalnya saja Zoom. Dengan Zoom kita bisa melihat, kita bisa berdiskusi secara online layaknya di sebuah tempat rapat, namun ini bisa dilakukan pada masing-masing rumah teman-teman. Jadi tidak perlu mengunjungi suatu tempat untuk berkumpul, kita bisa langsung berkumpul di mana saja dan kapan saja dengan Zoom misalnya. Yang kemudian lalu yang kelima ada Google Drive, di mana ini adalah tempat untuk menunjang kerja remote ya, temanya di sini. Jadi apa ini namanya, sebuah file, kalau biasanya teman-teman bekerja atau mengerjakan sebuah tugas lalu dijadikan sebuah file, kita tidak perlu bertemu untuk berbagi file. Jadi tinggal dimasukkan secara cloud atau online, kita upload di dalam Google Drive, kemudian teman-teman bisa share link. Kalau di Google Drive ya, bisa share link untuk dibagikan file ini ke teman-teman yang lain. Begitu. Jadi tidak perlu melakukan kontak fisik. Kita tidak perlu harus mendatangi seseorang untuk memberikan file, namun kita bisa memberikannya secara online melalui Google, misalnya saja di sini Google Drive. Oke, selanjutnya yang keenam ada Google Docs, Google Slide, dan juga Google Sheets. Sebelumnya saya pernah menjelaskan di video sebelumnya, teman-teman bisa menonton. Di sini ya
jika teman-teman mungkin biasanya anak-anak sekolah atau anak-anak kuliah begitu, seperti saya, biasanya melakukan kerja kelompok. Misalnya jika ingin membuat sebuah presentasi atau membuat sebuah proposal, kita bisa melakukannya pada Google Docs dan juga Google Slides dengan cara berkolaborasi secara online. Jadi tidak perlu kalau biasanya kita kerja kelompok, kita berkumpul di suatu tempat dan masing-masing orang mengerjakan bagiannya masing-masing dengan device-nya masing-masing. Tidak perlu. Dengan adanya Google Docs dan Google Slides dan juga Google Sheets ini, kita bisa melakukan sebuah kolaborasi bersama, namun hanya dalam satu tempat saja. Gitu. Jadi secara online tidak perlu melakukan sebuah kontak fisik. Jadi memang intinya tidak dapat mengurangi kontak fisik. Tidak perlu lagi bertemu, karena di era pandemi ini ya begitulah, harus mengurangi physical distancing dan juga social distancing. Oke, selanjutnya yang ketujuh untuk temanya inovasi belajar jarak jauh. Yang ketujuh ada ruang guru. Misalnya saja saya mencontohkan ruang guru ini, seperti yang teman-teman ketahui, mungkin adalah inovasi untuk memberikan sebuah materi secara online gitu. Jadi teman-teman bisa mendapatkan materi, misalnya teman-teman saat ini kelas 12 SMA, teman-teman bisa mendapatkannya pada ruang guru. Materi-materi apa saja yang diajarkan di kelas 12 SMA mungkin ya. Jadi teman-teman bisa mempelajarinya secara online tanpa perlu, misalnya jika teman-teman ingin pergi ke bimbingan belajar begitu, tidak perlu lagi, karena teman-teman bisa melakukan bimbingan belajar secara online, misal saja di sini seperti ruang guru. Kemudian yang ke-8 ada Google Classroom, di mana ini sangat berguna bagi sekolah-sekolah yang ingin mengadakan memberikan tugas kepada siswanya di saat pandemi seperti ini. Jadi jika sekolah-sekolah ingin tetap berjalan pendidikannya, misalnya saja di sini Google Classroom bisa menjadi salah satu contohnya, karena Google Classroom hampir mirip seperti Zoom tadi, namun di sini lebih cenderung untuk berkomunikasi secara online tanpa harus melihat wajah. Kurangnya di situ, tapi di Google Classroom ini juga bisa memberikan tugas-tugas. Jadi guru memberikan tugas lewat Google Classroom, kemudian siswanya mengisi jawaban langsung juga melalui Google Classroom. Oke, tema selanjutnya yaitu telehealth. Untuk contohnya yang ke-9 ada Halodoc. Halodoc ini adalah sebuah aplikasi konsultasi untuk orang yang membutuhkan konsultasi kepada dokter tentang masalah kesehatan atau memesan obat-obat begitu. Oke, untuk tema selanjutnya yaitu digital entertainment atau hiburan. Contoh yang ke-9 yaitu adalah contoh yang ke-10 yaitu adalah YouTube. Siapa yang tidak tahu YouTube? YouTube memberikan sebuah video-video pada platform website maupun aplikasi. Jadi temanya adalah hiburan. Jadi teman-teman bisa mendapatkan hiburan melalui video-video yang diupload oleh banyak orang, banyak konten-konten di dalamnya pada YouTube, misalnya saja di sini. Jadi jika teman-teman saat pandemi seperti ini, mungkin bioskop tutup atau teman-teman merasa bosan di rumah saja, teman-teman bisa menggunakan YouTube sebagai platform untuk mencari hiburan gitu. Jadi sekian itu saja mungkin 10 teknologi informasi yang dapat mengurangi kontak fisik. Saya Muhammad Bayu, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.